minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sudah anak-anak, hari ini ngajinya sampai di sini. Besok kita mulai lagi ya. Iya Pak Ustaz. Nih terutama yang ini ya, kamu ngapalin ya. Assalamualaikum. Dafa, kasih tahu ibu ngajinya udah selesai. Iya Pak. Sudah selesai ngajarnya, Pak? Alhamdulillah, anak-anak pinter ngajinya. Kamu ngerjain apa, Mana? Aku mau masak. Jangan berat-berat kerjanya. Kamu harus jaga kandungan kamu. Kira-kira anak kita laki-laki apa perempuan, Bu? Emangnya Mas maunya apa? Kalau saya sih maunya laki-laki. Emang kenapa kalau laki-laki? Bisa jagain kamu, bisa ngelindungin kamu. Mas itu ngomong kayak gitu kayak mau pergi jauh aja. Ya enggak, kalau anak laki-laki kan bisa diandalkan. Emangnya kalau anak kita ini ternyata perempuan gimana? Mas nggak suka? Ya enggak begitu, kita tetap suka. Karena anak itu kan anugerah dari Allah yang harus kita rawat, harus kita jaga. Iya Mas. Yaudah kalau gitu aku lanjut masak dulu ke dalam ya Mas. Ya saya pamitan ya. Yuk saya mau ganti baju dulu. Iya Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Kalian nebang pohon seenaknya sendiri. Memang kenapa? Memangnya iki pohon milik Bapak? Pohon di hutan ini harus dilindungi. Allah. Pak Ustadz ora usah kakean ngomong. Hutan ini milik kita bersama. Kita bebas ngambil suka hati kita. Kamu harus tahu ya, pohon-pohon di hutan ini harus kita jaga karena fungsinya sebagai penyangga. Nanti kalau ditebangin semuanya oleh kalian, tidak ada penyangga, akan mudah terjadi erosi. Kalian mau bukit itu longsor? Allah. Ngomong kayak wong Peter baik. Kita ini butuh makan. Anak istri kita di rumah butuh makan. Dan juga kita udah biasa. Nebang pohonnya ada di sini, terus kita jual. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, tanggung akibatnya sendiri nanti kalau ada apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya wes Mas, sini aja. Apa ini rame-rame? Ini biasa Pak Ustadz, lagi ngadu si jago. Ngadu jago, ngadu ayam itu dilarang agama. Apalagi buat taruhan itu judi, haram, dilaknat sama Allah. Ini lagi anak-anak pada nonton. Kalian benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Memangnya sampean siapa? Beraninya sekali sampean melarang kesenangan kami di sini. Kalian sadar nggak sih? Judi itu merusak diri kalian. Kalian tahu nggak itu? Alah, nggak usah ikut campur. Ini urusan kita, urus aja diri sendiri. Ini nggak ngurugiin kita. Ayo masuk kita aja. Ayo, ayo. Sebagian warga desa Jemblung itu kebanyakan pada mengadu ayam jago. Mereka itu bertaruh dengan uang. Mereka itu menganggap itu semua kesenangan aja. Padahal berjudi itu dilarang sama agama, berdosa besar, merusak moral.
tanda. Sebenarnya sebelum terjadi musibah itu ada tanda-tanda Allah memperlihatkan kemurkaannya, tapi mereka semua seperti tidak menyadari itu. Oh iya, Mas. Agar supaya masyarakat di situ harus bersiap-siap diri, harus berpindah, dan janganlah menempatkan itu lagi. 5 sampai setengah 6 itu ada suara gemuruh dari Gunung Trakalele. Terus begitu ada suara gemuruh, ada suara ledakan, terus ada kayak pohon-pohon itu pada berterbangan, terus tanah langsung menimbun desa Jemblung itu, Dukuh Jemblung itu. Tapi mereka sama sekali nggak menyadari kalau ada bahaya yang Yang sebelumnya dilihat adik saya, masalah lele yang banyak yang didapat oleh warga, itu tanda terakhir dari adik saya. Padahal aparat juga sudah mengingatkan untuk tidak mendekati lokasi longsor. Tapi semua warga termasuk adik saya tetap membandel. Ya saat itulah ya terjadi kejadian itu. Ih, apaan sih kamu ini? Elah sayang, kalau pacaran cuma pegangan tangan sih nggak seru. Ini kan zaman modern. Ih, tapi Ayolah, cium dikit aja. Astagfirullahaladzim. Sedang apa kalian di sini? Cuma duduk-duduk Pak. Beraninya pacaran terang-terangan di sini. Apa nggak pernah muda aja. Ada setan di belakang kalian. Kalian sadar nggak? Pacaran itu takrobuz zina. Zina itu mendekatkan kemurkaan Allah. Azab Allah bukan hanya untuk kalian, tapi untuk semua warga di kampung sini. Kalian tahu? Ya, ngerti Pak, ngerti. Ya sudah, kalau tahu sekarang pulang sono. Pulang ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, pulang Pak. Doang. Astagfirullahaladzim. Zaman emang wis zaman edan orang genah. aduh, ya Allah, sakit sekali ya Allah. Aduh. Ya Allah, kenapa gerakannya kuat sekali? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas sudah pulang? Mana kenapa? Enggak Mas, tadi perutku tiba-tiba sakit. Udah kita ke bidan aja yuk. Enggak usah Mas, sakitnya enggak separah yang tadi kok Mas, sudah mendingan. Ya sudah, sekarang kamu istirahat total. Jangan kerja berat, jaga kandungan kamu. Iya Mas. Kampung ini emang udah rusak. Ada apa sih Mas? Mereka terang-terangan berbuat maksiat. Mereka nggak sadar kalau itu mengundang azab Allah. Saya takutkan azab Allah tidak hanya menimpa mereka yang berdosa, tapi menimpa semua orang kampung sini, termasuk kita. Iya Mas, semoga kita terbebas dari azabnya Allah. Amin. Sesungguhnya bencana atau musibah itu datangnya dari manusia itu sendiri. Karena manusia itu sukanya merusak. Contohnya, merusak hutan,
mencemari lingkungan, lain dan sebagainya. Contohnya, manusia suka melakukan maksiat yang dilakukan terang-terangan, yang membuat Allah itu menjadi murka. Akhirnya Allah menurunkan azab. Dan azab itu bukan hanya untuk orang yang berdosa, orang yang tidak berdosa pun terkena imbasnya. Maka dari itu kita sama-sama menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya agar kita terhindar dari musibah. Iya, saya juga pernah dengar berita itu di Banjarnegara. Berita longsor yang makan korban banyak, terus juga pas pada saat dievakuasi korban, itu mayatnya ada yang wangi ya. Saya juga shock dengar berita itu di sosial media. Itu mukjizat dari Allah yang Maha Kuasa. Mungkin dia semasa hidupnya juga bagus baik kali ya, makanya mayatnya bisa sampai wangi kayak gitu. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kita sampai pagi le. Mantap terus. Mantap le. Minum lagi le. Minum lagi buat puasa. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallah. Bu, biar saya aja yang ambil. Ya udah cepetan saya. Teman-teman, kayaknya harus jangan dibubar baik. Ayo. Saya jadi khawatir, Amanah. Memangnya Mas khawatir kenapa? Khawatir kena bencana, Amanah. Di belakang kita bukit sudah gundul, semua pohon ditebangin warga, dan kelakuan warga kita yang sudah semakin buruk, kelewatan. Ini semua bisa mendatangkan bencana, Amanah. Astagfirullahaladzim, Mas nggak boleh ngomong begitu. Ya kita harus berdoa sama Allah, semoga kita itu terhindar dari bencana, Mas. Astagfirullahaladzim. Malam itu
Suami saya bersikap aneh. Dia seperti khawatir akan terjadi bencana di desa kami. Lalu, saya menenangkan hati suami saya dan mengajaknya berdoa. Tapi saya tidak menyangka firasat suami saya begitu adanya. Pas saja saya lihat di berita adik saya salah satu korban dari bencana itu. Saya udah nggak bisa bicara banyak. Pak, Bu, Dava mau pergi bermain dulu ya. Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Takut jatuh, kemarin habis hujan. Hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu Mas mau pamit. Lah emangnya Mas itu mau kemana? Mau ke tempat uang. Ya udah kalau gitu Mas hati-hati ya. Iya, kamu juga harus kuat. Jaga kandungan kamu, nggak boleh kerja berat-berat. Iya Mas, Mas itu nggak usah khawatir. Aku baik-baik aja kok di rumah. Aku pasti akan menjaga kandungan aku. Betul, sebagai istri kamu harus kuat. Karena siapa tahu satu saat Mas harus pergi jauh. Dan kamu harus urus semuanya sendiri di rumah. Mas itu ngomong apa sih? Ya udah kalau gitu Mas pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siti? Iya. Ya yuk, aku nitip anakmu ya. Emangnya kamu mau kemana? Aku cuma mau pergi sebentar kok. Gak lama, tolong jagain ya. Iya, Nurul itu aman kok sama aku. Yaudah sini yuk. Yaudah yuk, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaanku kok tidak enak ya. Tidak biasanya adikku itu pergi tanpa mengajak putrinya. Dia malah menitipkannya di sini. Ya udah, masuk ya sayang. Waktu itu saya dan keponakan saya berada di dalam rumah. Tapi suami saya keluar rumah untuk mencari anak kami. Tiba-tiba saya mendengar suara gemuruh di sekitar rumah saya. Saya pasrah. Andaikan saat itu nyawa saya dan bayi saya yang ada dalam kandungan diambil sama Allah. Saya hanya bisa berdoa. Allah baik. Allah Maha Penolong. Tapi kegiatan masyarakatnya seperti biasa. Semua kegiatan itu ada yang nyangkul, ada yang cari kayu, semua di bawah bukit. Dan termasuk anak-anak. Juga karena biasa memang senang main di bawah bukit, ya mereka pada asik main di bawah bukit. Bentar dulu dong, ini aku lagi asik. Nah. Aduh, nyari kayu sekarang susah ya. Iya, Bu. Ya, Bu, udah dapat banyak belum kayunya? Belum. Juga sama nih, dari apa? Anak susah. Atas sana loh, Bu. Bisa temen ya, Bu. Ayo Jalu, harus menang yuk. Kita menang, kita potong Jalu. Pak, kayaknya ada getaran deh, Pak. Hah? Iya, Bu. Ada gempa itu, Bu. Ini gempa ya Allah Tuhan. Mari, Bude. Iya, saya salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ini gempa, Mas. Ini gimana, Mas? Firasat juga begitu. Ini pasti getaran dari bukit sana. Ya Allah. Ya Allah. Dava mana Dava? Dava nggak di sini, Mas. Dava masih main di lereng bukit. Saya cari Dava dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya udah,
Dafa, di mana kamu nak? Dafa, Dafa, ibu lihat anak saya Dafa. Saya tidak tahu Pak, tidak melihatnya. Astagfirullahaladzim. Ibu, Bapak. Oh, terbang, lihat anak Pak. Astagfirullah, di mana Dafa? Kamu di mana Dafa? Coba kamu lihat Dafa pastikan. Oh, Dafa. Ibu, tolong. Gak usah takut nak, Bapak udah di sini nak. Takut mati. Gak usah, Bapak akan nemani kamu ke surga nak. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Saya dan keponakan saya selamat. Sementara suami saya dan anak saya karena korban bencana itu. Rasanya saya tidak sanggup menghadapi kenyataan ini. Sungguh memilukan. Alhamdulillah Bu, ternyata Ibu selamat. Pak, anak dan suami saya di mana Pak? Saya mohon Pak, bantu mereka Pak. Tenang dulu. Sekarang, Dek, Ibu, mari kita pergi ke tempat yang lebih aman ya.
Aku nggak menyangka kalau bukit yang ada di kampung akan runtuh, membawa material batu, lumpur, dan menghancurkan apa yang ada di bawah. Ledakannya sangat keras, sampai terdengar di kampung sebelah. Tangisan, jeritan, orang-orang yang menangis. Tapi aku nggak berdaya. Aku nggak bisa menolong mereka. Ya, penyebab terjadinya bencana tanah longsor di Dusun Jemblung merupakan faktor geologis yang meliputi adanya morfologi yang curam, dalam hal ini berbentuk perbukitan yang tingginya mencapai 400 meter. Nah, daerah seperti ini memang sangat rawan terjadi longsor. Itu disebabkan karena tegangan-tegangan yang terjadi pada lereng bukit tersebut. Selayaknya sih harusnya ada pemasukan buat pemerintah daerah agar supaya pemerintah daerah memperhatikan akan tanah-tanah yang lebih kritis, karena masyarakat tersebut harus diberikan bimbingan dan penyuluhan akan hal bentuknya untuk bukit-bukit tersebut agar supaya bisa diselamatkan dari longsor-longsor yang akan datang. Kalau bisa sih jangan pada tinggal di situ ya, dievakuasi lokasi yang tempatnya nyaman dan aman buat mereka supaya terhindar dari bencana alam. Tapi saya berharap ya warga situ juga pembelajaran, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Saya berharap ya yang di tebing atau yang memang di bawah tebing mesti berhati-hati karena ini musim hujan. Pesan saya sih kepada warga tersebut agar supaya tidak memotong tanaman-tanaman serta memberikan penghijauan-hijauan agar supaya tidak terjadi mara bahaya seperti dirasakan sekarang.